Mau tahu undangannya? Boleh? Saya bacakan. Iya. Oke. Hanya di Maling. Muhammad saya Puri. bocorkan. Iya. Hanya di Maling yang saya bocorkan. Iya. Pak Surya Paloh. Iya. Pak, Mengapa kau calonkan Pak Anies Pak Surya Paloh? kenapa emang nggak boleh? Nggak apa-apa, cuman gue curiga. Curiga apa? Kalau sekarang ini semua politiknya identitas, politiknya itu adalah apa namanya? Wah, sepakat dong politik identitas. Ada politik identitas kita nggak semua pakai itu. Ya. Banteng satu masuk. Banteng satu. Ada orangnya di samping saya. Siap, laksanakan. Angkut. Oke, diangkut. Siap. Terima kasih. Sudah, laporan dulu ke Banteng satu. Halo para maling, kembali lagi di konten terbaik di Republik Indonesia ini, mengalahkan semua konten yang ada. Konten-konten apa ya? Politik, ILC, kalah semua sama konten ini. Konten ini. Karena konten ini tujuannya adalah amanat Undang-Undang Dasar, mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi kalau konten-konten yang muntah-muntah, makan-makan, membodohi kehidupan bangsa harus di-ban oleh YouTube, ya. Bersama saya seorang yang dicari-cari oleh tadi, Banteng satu. Ini banteng itu istilahnya ini apa, kijang satu, banteng satu, kelinci satu, gitu-gitu. Tapi Bang Belum dikenalin, tolong. Belum dikenalin, belum dikenalin, tetap ya saya mau bantah. Nggak ada banteng itu Bang, nggak ada. Nggak ada banteng itu. Ini rahasia. Kijang aja, kijang. Ini rahasia, misi rahasia. Nggak boleh pakai yang umum dong. Oke, sudah bersama kita Babe Haikal. Luar biasa. Wait. Kok kenapa nggak daftarin diri jadi pelatih? Udah bagus tuh. Dari luar. Dulu. Pelatih apa? Lumba-lumba. Pelatih lumba-lumba sih Akhirnya ya? berubah jadi penguin. Oh, penguin. Itulah sebabnya anak saya bilang, "Papa kalau jalan kayak penguin." Begitu kan, kayak penguin kan. Keseringan di salju sih. Putih salju. Ya di analogikan sendiri aja putih. Yang putih. Yang putih. Yang bingung. Mulai. Bingung mau deklarasi apa enggak. Bukan yang Politik identitas itu. Bukan. Yang bingung mau deklarasi 10 November ya nggak jadi. Terus saling tuduh-tuduhan ada bandar. Lah, siapa yang bandar nih? Kocak bet dah kalian dah. Kocak atur aja negara ini sesuka kalian dah. Oke. Babe, Mas, sehat Be? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya begini bukan arti sombong. Apa tuh? Karena kalau begini kelihatannya katanya dalam bahasa tubuh itu menutup diri dan sebagainya. Oh. Kalau begitu menutup sesuatu itu. Kebuka. Nah itulah gitu. Menutup diri. Tapi ini begini kenapa? Karena untuk menjaga penampilan. Kalau begini kan kelihatan besar. Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya. Banyak yang suka ya. Satu gemesin. Itu satu. Yang kedua juga ini membuka rekening. Oh. Akan ada istilahnya rekening gendut. Oke, saya tahu. Iya, Maksudnya siapa saya tahu. Oh enggak, ini maksudnya saya membuka ini rekening saya segini gitu. Kijang satu. Ada yang menyinggung. Kijang ya? Udah kita pohon aja, beringin satu. Bintang satu. Oke, Be, tapi lagi sibuk apa nih Be? Biasa, pelatihan apa? outbound. Oh, outbound. Jarang yang tahu, tapi itulah saya. Kami ini suara apa itu? Itu tidak, itu belum, itu ini. Itu Rame kali di sini. Iya, ini apa adanya. Kehidupan rakyat itu rame begini, nggak bising-bising di bawah meja deal. Lanjut, Be. Oke, jangan buat saya terpancing ya, ayo. Pemirsa. Bukan karena Ilya. Bukan. Kita rehat sejenak. Cuman begini doang, tapi followernya saya dengar ada yang nonton itu di atas 120 juta semua gitu ya. Oh, 120 juta? Iya. Oh, enggak. Lebih. Ini kebetulan season 2 lagi menurun. 330 juta barangkali. Oh, enggak kan turun kan. 40 juta barangkali. 100 juta. 100 juta menurun 100 juta karena lebih banyak yang bisa waktunya oposisi. Jadi orang malas nonton.
Oh. Iya, jadi yang menarik itu malah itu ya. Oh ya, baik lagi nanya. Ya, baik lagi. Baik lagi. Iya. Belum Iya. dijawab pertanyaan. Iya, silakan. Hari-hari kami itu berada di pergerakan pelatihan. Pelatihan, motivasi, outbound gitu. Itu kerjaan kita. Udah lebih dari 15 tahun. Mau 20 tahun mungkin. 20-an tahun. Itu tujuan pelatihan itu buat apa, Be? Motivasi. Kasih motivasi aja gitu. Kau nggak tahu ya? Apa tuh? Setiap kita memberikan motivasi yang tadinya misalnya perbankan banyak komplain, itu sampai zero komplain. Zero komplain. Setiap kita memberikan motivasi, sebagai contoh misalnya barrel oil per day, ya kita sampai mencapai target. Karena sebenarnya semua pencapaian itu bukan soal target. Sales nih, seperti kau, sales kopi gitu kan? Iya. Tapi kau nggak ada apa? Apa ini? Kau rame kali di sini. Iya, santai di sini. Ini bukan sales target, ini salesnya sales harian ya. Iya. Itu bisa mencapai target hanya dengan memberikan motivasi yang baik. Dan juga cara-cara menjual tentunya. Sebab ketika otakmu ini happy, gembira, maka keluarlah segala kreativitas. Dan kita buat seperti itu. Di alam itu ya? Ya dong. Oh, di alam. Itulah kita. Itu hari-hari. Iya, ketukar ya, ada tuh. Ada materi stand up teman saya. Ketukar, kita di sana lagi pengen sekolah dalam gedung, di sini orang sekolah di luar gedung. Luar gedung. Di dalam alam, gitu mah tiap hari alam. Termasuk ini ya. Iya. Tapi saya kagum, ini keren. Betapa kreatifnya. Tempat ini iya. Hanya modalkan ini, flash, kopi, ini jadi dan ditonton oleh mencerdaskan kehidupan bangsa. Betul. Seperti yang tadi Muhammad bilang. Iya, kreatif kan? Ya karena kami khas kreatif gitu ya. namanya ini. Tapi masa aktivitasnya itu doang kan? Babe kan cukup aktif di dalam aktivitas apa ya? Permusuhan. Aktivitas lainnya ya tentu menghadiri undangan. Oh, undangan itu ya? Ceramah, dialog, diskusi. Rata-rata 80 sampai 100 titik satu bulan. Satu bulan? Ceramah, dialog, 100. seminar gitu ya? Seminar 100. Tapi saya batasi. Kalau lebih daripada 100, saya nggak sanggup. Kalau satu bulan, hari aja 30, Be? Iya. Satu hari kan, satu bulan 30 hari. Kalau satu bulan 3 kali, udah 90 kan? Satu hari 3 kali? Iya. Kalau hari Jumat, Sabtu, Minggu, itu bisa satu hari bisa 6 titik, 7 titik. Oh iya. Subuh di mana, duha di mana, dibayar jam itu? 10 di mana? Iya dong. Oh. Zuhur di mana, asar di mana, maghrib di mana, isya di mana? Itu ceramah ya? Ada yang ceramah, ada yang dialog, ada yang diskusi. Kalau yang ceramah, saya penasaran nih. Gimana sih penceramah itu kalau dibayar? Kalau dikasih, terima dan lihat kondisinya. Kembalikan ke masjidnya. Kalau masjidnya itu kasnya itu minim dan sebagainya. Kalau umpamanya bagus semuanya, ambil untuk kita bangun masjid di tempat lain. Saya sudah membangun masjid di tempat saya. Saya sudah membangun pesantren di tempat saya. Saya sudah membangun majelis taklim di rumah saya. Sudah lebih dari mungkin 1 juta lulusan dari amplop itu. Dari amplop itu ya. Berarti nggak apa-apa ya penceramah itu kalau jangan dimakan untuk dakwah. pribadi. Jangan dimakan untuk pribadi. Baiknya adabnya, misalnya seorang pendakwah, penceramah. Datang aja dan pulang. Kalau berapa harganya? Nggak ada harga, gratis. Seikhlasnya ya biasa gitu ya. Saya bisa tunjukkan semua orang bertanya kepada saya jawab gratis. Tapi ternyata pada nggak tega. Dikasih juga. Lihatlah masjidnya, lihatlah kondisinya, lihatlah keadaannya. Nah, seorang ibu bertanya, "Babe, berapa?" Saya bilang gratis, Bu. Yang benar bercanda. Kemarin saya ingat ada seorang bertanya, namanya Rika. Nah, dia nanya Rika. Nah, ditanya, nih. Nah, tanggal berapa itu? Assalamualaikum, Babe. Kalau ngundang Babe menghubungi siapa? Saya aja nggak apa-apa. Alhamdulillah, Pak Haji. Berapa, Pak? Jawaban saya berapa? Gratis. 17.08. 17.08. Oh, gratis. 17 juta. Itu apa 17? Jam 17.08. Oh, jam 17.08. Gratis. Oke, teman-teman harus kreatif. Babe gratis ya.
Oke. Nice, Aman bro. nih, aman. Kita bagi-bagi aja, kita ya. Gratis kita aja, buat kita aja. Diambil sama dia. Buat teman-teman. Oke. Buat teman-teman. Ini juga. Bagaimana bisa Ini kau kemarin katakan rumahnya gratis? rubuh rumahnya. Enggak, bagaimana kau bisa bilang gratis? Kopi aja nggak dikasih aku di sini. Kurang apa begitu? Kopi harganya 3 juta. Oke, jadi. Iya, 2 kopi. Punya saya juga Babe bayarin dong. Iya ya. Udah jadi. Udah jadi. Kita di sini palsu, gimmick semua di sini. Beneran, saudara, beneran. Lihat, beneran. Udah jadi kan? Itu tadi kopi Babe di dalam kan? Oh, diganti ke sini. Iya, dituang di situ. Kita nggak ada palsu-palsu, ini jujur apa adanya, nggak ada gimmick-gimmick. Tapi ada yang palsu. Apa tuh? Ini kamu lihat. Ada coko granulanya. Tidak satu pun ada coko granulanya. Itu sengaja. Mana? Itu strategi bisnis, Be. Ya mana dia? Begini, Be. Saya jelasin. Pemirsa, Iya. ini diambilin semua sama dia. Kamu nggak jujur dalam jualan. Gimana, Mat? Gini. Nggak bisa, Mat. Nggak jujur, Mat. Itu space kita kasih. Hey, kopi ini. Be, kemana? Saya mau lihat apakah semua dicabut granulanya. Iya, dicabut. Ada di belakang ada. Ada yang ada. Iya. Ya makin ketahuan dong kopi apa nih. Iya. Ini nggak ada satu pun, bayangkan itu. Iya, kita sengaja cabut supaya kalau kalian mau ada coko granulanya bayar di sini gitu. Semua juga tahu tuh Good Day. Enggak. Babe yang baru kasih tahu nih kalau dicabut kan nggak ketahuan. Itu sebelah ini kapal api doang, Be. Jelas lebih enak. Jelas lebih enak. Jelas lebih enak. Enakan yang masuk dan bayar lah gitu ya. Oh iya, betul. Yang sponsorin. Ini dipajang mulu, nggak ada yang masuk karena udah keenakan dipajang. Mudah-mudahan para produsen mengerti Iya. jeritan hati Bang Mamat. Iya. Ya, kalau kapal api itu namanya PT Fastrata Buana. Saya hubungi nanti ya. Sekarang nih, Be, HP-nya. Be, udah bilang dipajang mulu nih di sini. Oke, Good Day juga punya dia ya. Nah, oke, nih langsung nih, enak nih, gratis kita dapat sponsor. Lucu banget ini. Langsung ditelepon. Ada nih kapal api pimpinannya. Wih, kapal api. Ada. Oh, kenapa di bawahnya PA 212? Gak ada, Oh, mana? nggak ada. Oh iya kan. Udah, baru saja berlalu Oh kan? iya. Kirain ada ini apa namanya rencana apa gitu terbaru saya udah baca gitu. Mana kapal api nih? Nantilah. Oke ya, oke. Soalnya harus ada komisi kan? Oh, boleh itu fair dong. Fair ya? Iya, Fair. Babe masukin, Babe dapat komisi berapa? Oke, Gitu, biasanya komisi saya 80%, 20% buat kita ada kopi senang dari Papua udah masuk. Udah masuk kalau komisinya 80%. Be, tadi sedikit saya melihat cuplikan 212 di situ ya. 212? Iya, ada apa nih? Ada Babe kayaknya hubungannya lagi jelek-jelek aja nih sama 212. Oh tidak, Hah? tidak sama sekali. Baik-baik semua? Semua baik-baik. Semua baik-baik. Kebetulan hari ini ngobrol sama teman-teman yang 212 yang kau lihat tadi, Mat. Be, maaf Be, maaf ini ada kereta lewat. Karena kita syuting dekat Jatinegara, Be. Negara yang banyak kebijakan politik berbasis agamanya. Kijang satu. Bukan di sini, Be. Di Qatar. Nah tuh, hari ini jam 9 pagi ngobrol sama PA212. Iya. Selalu, siapa bilang hubungan itu jelek? Ini jam berapa ini? Jam 11.28 hari ini masih ngobrol sama PA212. Katanya Babe Jam 8 ngobrol sama 212. saya Haikal kita siapkan demo di mana itu demonya? Oh, Kijang satu. Be, tapi katanya kan sempat renggang, sempat nggak mau lagi gabung dengan 212. Kenapa? Oh enggak, saya masih gabung. Enggak, maksudnya mengikuti acaranya dan lain sebagainya. Ikut acaranya. Oh. Buat yang kemarin pun ikut. Mudah-mudahan tidak bentrok dengan acara umroh saya. Oh iya, ini kita syuting sebelum ya, rencananya minggu depan ya. Oh, oke. Iya, Ini gitu. tanggal 23. Ini tanggal 23 kita 23. syuting. Ya, itu belum ya, belum ada. Belum. Tapi Saya rencananya ikut. besok Babe ikut. Saya ikut. Banyak orang yang mempertanyakan ini mau sampai kapan sih ada 212? Entar nanti 2045 ada lagi PA 212 gitu. Begini, Bang Mamat. Ini adalah kebanggaan dan ini rekor dunia. Tidak ada satu dunia yang seperti ini. Sejak manusia diciptakan sampai hari ini. Bayangkan sejak Nabi Adam, saya yakin. Kenapa? Karena manusia paling banyak sekarang toh. Zaman dulu sedikit toh, semakin banyak toh.
Dan tidak ada yang berkumpul sebanyak itu. Google memverifikasi kehadirannya itu lebih daripada 10 juta dengan ukuran square meter tentunya pada reuni yang kedua. Dan kejadiannya begini, kenapa itu dibanggakan? Harus menjadi komoditi internasional. Kenapa? Pak Jokowi sendiri yang membanggakan itu di depan para investor dari Australia. Lihatlah Indonesia, damai, tenang, tertib. Sebegitu banyak manusia berkumpul, tidak ada satupun peluru, tidak ada satupun tembakan, tendangan, pukulan, tidak ada satupun kerusuhan, tidak ada sampah di jalanan, bahkan rumput pun tidak terinjak. Itu prestasi kalau menurut saya. Itu sebuah prestasi yang harus kita ingat terus. Unfortunately, sayangnya, dalam acara 212 itu seolah-olah milik umat Islam semua. Tidak. Siapapun yang menghendaki persatuan dan kesatuan, siapapun yang menginginkan kedamaian dan ketentraman, silakan bergabung dari agama apapun, dari agama manapun dan dari kelompok manapun. Berarti ini bukan sebuah gerakan agama. No, tidak. Kok bisa? Tidak. Salah kaprah kalau itu dianggap sebuah gerakan agama. Tidak. Ini gerakan menuntut keadilan. Nah, ini seru nih. Gerakan menuntut keadilan apa? Acara pertama, bukan sekarang, bukan besok, bukan yang akan datang. Oke. Saya bicara pertama. Oke. Acara pertama. Keadilannya pertama. Ini saya lagi dengerin Mamat atau lagi pengumuman kemana ke Bogor? Enggak, itu pengumuman. Nggak masuk ya? Hah? Nggak masuk Ke suara. Cikeas. Iya. Begini, Mat. Dari Cikeas ke Gondang Dia. Iya. Dari Gondang Dia ke Umar. Iya. Berarti itu SBY, Surya Paloh dan Bu Mega. Iya. Oke. Ini mulai kemana nih pembicaraan ini? Kayak 212 ya. Kijang satu. Mat, gini Mat. Pada waktu itu ada seorang gubernur dengan diputuskannya oleh Majelis Ulama Indonesia menista agama, terlepas apapun itu sebuah keputusan, dan pengadilan pun memutuskan demikian akhirnya. Lalu masih berlaku bebas dan setelah tersangka pun masih bersama Presiden Jokowi dalam satu mobil, padahal statusnya tersangka. Ini tidak baik untuk iklim demokrasi Indonesia. Saat itu apa saat ini? Saat ini kan udah beres masa hukumannya. Kan saya cerita lagi waktu itu. Oh, iya, kenapa itu muncul? Iya. Oke, kenapa itu muncul? Itu tidak bagus. Sekarang andai kata dia tidak ditahan, tentu ada orang lagi yang berani berkata, jangan mau dibohongin sama Yasin, jangan mau dibohongin sama surat Al-Fatihah, jangan mau dibohongin, dan agama Mat tidak boleh dipermainkan Mat, sampai kapanpun. Nanti orang Islam berkata lagi, jangan mau dibohongin sama Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nanti orang Kristen bicara lagi, jangan mau dibohongin sama Tripitaka, sama Weda. Akhirnya kitab suci dijadikan alat bohong, sebagaimana yang ditentukan oleh pengadilan. Karena itu, dengan ditangkapnya Pak Basuki, maka ini merupakan stop. Tidak boleh lagi ada orang yang menghina agama apapun. Ingat, bukan Islam. Ya, saya bicara bukan agama Islam. Tidak boleh ada agama yang dihina. Tidak boleh ada tokoh agama yang dihina. Mau Habib, mau Kiai, mau pendeta, mau pastor, mau biksu, tidak boleh ada yang dihina. Orang biasa boleh? Artinya ini lagi bicara agama. Oke. Tidak boleh. Ya siapapun manusia tidak boleh dihina dong. Iya. Apalagi perkataan cebong, kampret, kadrun. Itu nggak boleh juga dong. Oke. Tapi lihat sebagian besar. Kemanakah pendewasaan politiknya? Beda pendapat dibilang kadrun. Beda cara dibilang munafik. Beda strategi dibilang pengkhianat. Beda pilihan dibilang kampret, bilang cebong dan sebagainya. Nah, apalagi tokoh agama tidak boleh dihina. Orang juga tidak boleh dihina. Nah, berangkat dari 212 dengan ditahannya Pak Basuki, berarti tidak boleh dan tidak boleh lagi ada orang yang berani-berani mencoba menghina agama apapun. Selesai. Itulah kontribusi. Iya, tapi masalahnya lagi-lagi ya, ini sama kayak kritik tipis dengan menghina, karena menghina itu sendiri pun nggak terlalu abstrak. Tidak ada susunan lanjutannya. Menghina itu seperti apa? Karena orang tidak bisa tafsir masing-masing. Ya, karena itu pengadilan yang menafsirkan. Ya, dan makanya pengadilan telah menafsirkan jangan mau dibohongin sama Al-Maidah 51 itu penghinaan. Oke. Itu kata pengadilan. Oke. Itu rancangan awal daripada 212 saat itu ya. Kita menuntut waktu itu Pak Basuki harus diadili. Oke. Lalu kenapa masih ada lagi? Tanyakanlah kepada yang ada lagi. Lah Babe ikut katanya. Saya ikut dalam rangka reuni, dan saya ikut dalam rangka peserta, dan saya adalah alumni 212 dan bukan pengurus lagi. Ini kayak universitas ada alumni ngapain? Kenapa ada alumni lagi? Iya. Maksud saya
Kenapa ini? Maksud saya ini Iya. pendapat pribadi teman-teman. Mohon maaf, kita boleh berbeda pendapat Iya, dong. iya, boleh iya. berbeda pendapat saja. Jangan mau dari sana yang berbeda pendapat terus baru dibilang itu beda pendapat, tapi kalau dari sini nggak boleh gitu. Iya, iya, iya. Iya kan, nggak boleh. Betul sekali, betul. Nggak apa-apa. Ketika tujuannya keadilan terpenuhi. Orang mau bilang ini gerakan apapun, oh ini gerakan ini. Itu gerakan orang berkumpul dengan jumlah yang sangat banyak dan menuntut sesuatu, namanya gerakan politik. Clear. Itu namanya gerakan politik. Kita aja yang mengatakan politik itu macam-macam, itu kita. Maksudnya Kalau Muktamar NU, apakah gerakan politik? betul. Kalau Muktamar Muhammadiyah, apa gerakan politik? Betul. Betul. Menurut saya ya. Oke, menurut nggak apa-apa. saya. Iya. Enggak, ini proses politik. NU dibilang politik loh. Nah, masalahnya Muhammadiyah dibilang politik. Masalahnya ada orang-orang kayak gini yang politik dikonotasi jahat aja gitu. Ada politik itu bukan konotasinya Kita jahat. mau sejenak dulu. Boleh. Itu masalahnya nih, adu domba nih yang kayak gini nih. Iya, menurut saya menuntut sesuatu, manusia berkumpul, musyawarah mufakat itu bagian daripada politik. Ya, menuntut susu tak terbeli, orang pintar cari subsidi, baik kami kurang gizi. Kok masuk ke Iwan Fals ini? Ya kan idola saya, boleh saja Saya dong. juga idola saya. Oh, terus kalau begitu kita sama-sama orang Indonesia. Nah, kalau gitu udah selesai udah. Lagu yang condet dong. Iwan condet. Suarez itu pemersatu bangsa. Lagu condet dong, lagu condet. Oh iya. Iya. 1, 2, ada gitarnya. Nanti kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut. Mestinya dia yang bilang gitu. Ya, gimana? Jadi harusnya tidak usah sensi. Kalau dibilang gerakan politik? Enggak, tidak usah sensi kalau ada berkumpul kembali untuk mengingatkan. Kita ini bersatu loh. Kita pernah berkumpul, tetapi fenomena. Kenapa fenomena? Satu rumput pun tak terinjak, itu fenomena. Dan kita harus ingatkan terus. Artinya apa? Para pendemo, tiru kami, para senior-senior yang berhasil mendemo tanpa rusuh, tanpa ribut. Bahkan kamu tahu, pada waktu demo, bukan demo ya, pada waktu perkumpulan 212 yang pertama, siapa yang melindungi? Soft di depan itu semuanya polisi. Kok bisa bersama-sama begitu? Pak Jokowi juga hadir. Pak Jokowi hadir. Pembicara Pak Tito. Pak Mahfud ada. Pada waktu itu Pak Mahfud nggak ada. Enggak, Pak Tito itu Kapolri waktu itu. Terus Pak Gatot Turmantio Panglima hadir. Menko Polhukam Pak Wiranto hadir. Mana ada yang kayak begitu? Apakah kau tidak bangga begitu? Oh, nggak masalah. Menurut saya nggak masalah. Good. Kalaupun dibilang ini gerakan politik, ini juga jangan marah. Karena memang secara harfiah, secara terminologi, ini sebuah perkumpulan orang politik gitu loh. Boleh saja bilang Boleh. begitu. Tapi cuma karena politik kan digeser kiri kanan kan. iya betul. Ini ada Dianggap apa? jelek gitu ya. Ada apa nih? Kereta lagi. Iya. Kenapa nih ada kereta? Ya mau ke Cikeas, tadi udah ke Cikeas ya, sekarang ke Tuku Umar. Oh gitu kok. Iya. Terakhir ujungnya ke Gondang Dia. Oh iya, Nasdem Tower. Pak Surya Paloh. Iya. Pak, Mengapa kau calonkan Pak Anies Pak Surya Paloh? Kenapa emang nggak boleh? Nggak apa-apa, cuman gue curiga. Curiga apa? Nanti kita selesaikan di luar off air aja. Oh iya. Bahaya itu, bahaya. Iya. Saya soalnya pernah mau mencari Pak Anies langsung di Nasdem Tower. Langsung. Di lantai 20 ruangan Surya Paloh. Mana udah? Oh, udah. Udah. Kok saya belum lihat? Ada di Nasdem TV. Lihat aja. Oh. Di Nasdem TV. Tapi kalau Anda tuduh-tuduh saya pilih Pak Anies, saya tidak suka semuanya. Saya tidak suka semuanya. Harus. Apa nih? Harus malam ini. Bukan gitu. Harusnya. Untuk itu saya boleh menyampaikan pendapat dong ya. Apa boleh? Kita di sini kebebasan berpendapat. Pasal Sekali 28. lagi maafkanlah karena musik haram. Cinta kau dan dia. Begitu. Oh, cinta dua-duanya. Bukan. Apa hubungannya? Nggak ada hubungannya ya. Cinta Pak Jokowi, cinta Pak Anies juga gitu. Enak saja kau berkata. Jangan dengarkan itu Nggak kesimpulan apa-apa dia. dong. Itu boleh dong. Dia. Itu Masa kesimpulan orang dia. nggak boleh cinta Pak Jokowi sama Pak Anies? Ya, tapi itu kesimpulan dia, itu bukan saya. Oh iya, tapi boleh dong. Jangan bilang Sekali enak lagi aja. maafkanlah karena aku cinta kau dan dia.
Oh iya ya, udah tafsirkan sendiri lah. Mungkin, tak mungkin, dan seterusnya. Oh mungkin bisa aja putus di tengah jalan gitu ya maksudnya. Di sini mah terbuka aja kita mah. Balik lagi soal tadi. Kau bangga kan dengan 212 kan? Iya bangga. Cukup bangga. sampai di situ pemirsa. Dia bangga kalau nah gitu gini, ini yang bikin adu domba di masyarakat itu yang gini. Dia bangga. Pendapat orang di stop, pendapat ini harus didengar terus, itu yang nggak boleh. Itulah pendidikan politik kita. Di televisi kita dididik seperti itu, seolah-olah pendapat kita yang benar. Itulah sebabnya setiap kita nonton debat politik, akhirnya bukan pencerdasan politik, tapi pengekakan yang satu dan pembebasan yang lain. Iya. Itulah sebabnya acara-acara politik yang seru sering di stop. Kenapa? Karena yang bohir merasa kalah sehingga di stop. Tapi di sini nggak pernah. Oke, karena itu di sini nggak ada bohirnya. Bagaimana bohir? Kopi begini doang, bos. Siapa yang mau masyarakat, bos? Masyarakat. Nah, tapi kan gerakan misalnya kayak 212 ada banyak gerakan lain sebenarnya gitu. Tapi ini kan jumlahnya besar dan berhubungan dengan Pilgub waktu itu, ya. Berhubungan. Tidak, jangka waktunya dekat dengan Pilgub saat itu. Tapi harus saya sangkal. Maksudnya Anies dan? Iya, dekat. Jangka waktunya bukan dukung Aniesnya. Oke, itu sepakat. Iya, dekat dengan itu sehingga panas. Pak Anies bukan produk 212. Oke. Tidak ada arahan untuk pilih Pak Anies pada waktu 212. Pada waktu berdirinya dan pada waktu berkumpulnya, 212 clear meminta Pak Ahok diadili seadil-adilnya karena telah masuk ke ranah agama. That's it. Oke. I guarantee you. Lalu kenapa sekarang muncul lagi turunkan presiden? Muncul lagi dukung Anies Baswedan. 212 dukung Anies? Iya, maksudnya muncul hal-hal seperti itu kan banyak orang yang mengakui bahwa ini bagian kita dulu datang ke 212. Perorangan barangkali. Iya, mungkin. Menurunkan presiden? Hah? Mungkin sekelompok atau perorangan juga. Apakah menurunkan presiden representatif daripada 7 juta masyarakat yang kumpul? Belum tentu juga, brother. Tadi 10, sekarang 7, ini yang salah Google apa datanya? Yang awalnya 7. Kan saya bilang reuni itu 10. Yang terbanyak tuh reuni kedua. Menembus 10, tapi kalau awal pertama kali tujuan itu 777 sekian, itu kata Google. Bisa di browsing juga. Tahun 2016 berapa, 2018 berapa. Tapi itulah teman-teman sekalian, jangan satu produk kata diambil kesimpulan. Istilahnya do not jump to the conclusion. The conclusion is kalau semuanya sepakat sekian juta orang itu yang alumni dan susah kan mencapai sepakat kan? Maka kok ada kereta yang jalan halus, ada yang berisik. Eksekutif dan ekonomi. Ekonomi berisik. Berisik. Kita berisik atau tidak? Ekonomi berisik, eksekutif nggak berisik. Kita ini berisik atau tidak? Oh enggak. Berarti kita eksekutif. Kita eksekutif. Oke. Masyarakat kan eksekutif. Gayanya. Padahal kalau di jalan raya yang berisik eksekutif. Ekonomi nggak berisik. Karena ada pengawal, ada. Eksekutif di negara ini adalah paling berisik. Justru semua kegaduhan itu dari legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Ya berarti lengkap dong itu. Nggak hanya eksekutif aja, nggak hanya legislatif aja. Tiga-tiganya dong itu. Ya mereka paling berisik. Coba lihatlah. Isu apa yang paling ramai? Yang keluarkan isu mereka semua. Kalau nggak legislatif, eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Bukan buzzer di media sosial. Iya, buzzer itu siapa yang pelihara? Nah nggak tahu, jangan asal tuduh itu eksekutif, legislatif, yudikatif dong. Bukan. Eksekutif, yudikatif, legislatif adalah yang paling berisik. Oke. Dan ada buzzer-buzzer, entah dibayar atau tidak, ini mendukung keberisikan ini untuk mewujudkan satu tujuannya. Oke. Itulah sebabnya pekerjaan yang paling busuk hari ini adalah buzzer. Dia rela dibayar untuk menjatuhkan lawan politiknya secara jahat, menampilkan opini jahat, dan dia menebar fitnah. Ada seorang buzzer berkata, rame di sosial media, saya dulu makan aja susah. Kemudian setelah dia bilang bukan buzzer, tapi dibilang influencer, dibayar. Itu pengakuan mereka. Jahat sekali. Tidak boleh yang begitu itu dibayar, tidak boleh. Tidak boleh. Jahat mereka apa yang membayar mereka? Yang membayar jauh lebih jahat daripada yang dibayar. Oke. Karena tujuannya pecah belah ya. Mempertahankan eksistensinya dia. Mempertahankan apa yang dia punya. Oke. Mempertahankan kedudukannya, nama baiknya. Padahal
namanya busuk, namanya buruk. Terlibat korupsi ini itu, disikat, ditutupi dengan cara membayar buzzer. Ada isu kasus yang lagi naik, tiba-tiba jebret dikeluarkan lagi. Saya punya alat untuk itu. Punya alat software untuk itu, untuk melihat apa yang terjadi situasi. Namun kalah juga, brother. Twitter saya diambil. Sama? I don't know. Wah, tuduhan ini. Diambil, Facebook saya diambil, passwordnya diambil. Saya nggak bisa masuk password. Saya tahu password apa password saya itu apa. Saya masuk nggak bisa. Kamu tahu Instagram saya sempat nembus 6,7 juta. Tapi sekarang hanya di lock, hanya 2 juta sejak 2019 sampai sekarang. Tidak bisa nambah 1 follower pun. Orang nggak bisa follow? Yes. Babe gaptek kali, nggak tahu. No. Di privat? No. Enggak? No. Nggak pernah saya ikut-ikut gitu. Oke. Sejak 2019 sampai sekarang tetap 2 juta. Berarti ada satu sistem yang memang mengarahkan ke sana dong, YouTube saya ya, Haikal Hasan Official ya. Dapat email dari YouTube katanya ada pengaduan berisi konten porno. Gila apa? Isinya cuma ceramah. Ada pengaduan menampilkan adegan porno sehingga sekarang di-ban. Nggak bisa saya buka. Tapi masa ya Google nggak ini, YouTube nggak apa Sudah namanya? verifikasi 4 kali. Sudah kirim email, kirim paspor, kirim enggak. Masa YouTube nggak tinjau? Ya, faktanya saudara. Faktanya saudara. Mungkin Babe seksi, jadi dianggap memancing gairah orang gitu loh. Seksi kan tadi gemesin kan? Gemesin. Jangan terpengaruh ya sama Mamat ya. Kenapa? Ini sebenarnya takdir yang enak dipeluk. Wes, takdir yang enak dipeluk lagi. Saya juga udah mulai nih soalnya. Begitulah Mat, dunia sosial media kita Mat. Iya. Twitter saya diambil Mat. Tapi kalau kayak gini terus nih, kita mau sampai kapan ya? Menurutku, saya tuh nggak ada. Kaget saya loh, tiba-tiba. Mohon maaf, ini ada motor lewat. Mohon maaf, ada motor lewat karena kita dekat jalanan. Udah, nggak ada lanjutan. Ngomong-ngomong siapa dia? Nggak tahu. Jadi dia nggak suka dengan Mamat atau dengan saya kan? Iya, nggak apa-apa. Belum tentu. Ini geledek. Apakah Tuhan tidak suka dengan kita? Jangan menuduh. Tuhan mau turunkan hujan pas di jalan. Biar kita hujanan. Kamu curi. Mas ke sana, ke sana Udah dia. putar lagi. Iya, putar sana dia. Kenapa nggak di sini? Reng, kiri kanan langsung tadi. Iya, malah diputar sengaja bunyi-bunyian. Iya, itu kayak eksekutif di jalan. Eksekutif di jalan kan penuh ini. Hati-hati, eksekutif itu Pak Jokowi loh, dia presiden eksekutif. Mending legislatif aja lah, DPR aja lah. Begini loh. Yang eksekutif itu semua birokrasi pemerintahan itu eksekutif. Kalau spesifik satu orang, jadinya mengerucut ke satu, sebut nama lagi. Nggak gitu. Maksudnya kalau benci Pak Presiden, benci aja sendiri. Saya mah enggak Tuh, gitu. saya tuh lihat tuh pemirsa. Apa pemirsa susah. Nah, tapi kalau banyak kayak begini, gerakan-gerakan gini, buzzer-buzzer gini, kenapa kita tidak apa ya, membaur ya gitu. Misalnya kayak PA212, kenapa masih ada gerakan seperti ini? Terus kayak dari sini juga mengutuk PA212 gitu. Kenapa masih harus mengutuk? Udah biarin aja gitu-gitu. Kenapa dua hal ini tidak pernah bisa? 1 bulan lalu saya kumpulkan 33 tokoh yang terdiri dari, mau tahu undangannya? Boleh? Saya bacakan. Iya. Oke. Hanya di Maling. Saya bocorkan. Ya. Hanya di Maling yang saya bocorkan. Ya. Jadi di Maling nih. Datanya di Maling nih. Saya bocorin di Maling. Nah. Jadi Babe bocorin saya Maling. Mat, ini undangannya, Mat. Ya, kalau diklik ini invitation, keluar semua undangannya. Tapi belum tentu datang dong. Ya, lihat ini untuk siapa. Sekarang kau bacakan saja daftar. Untuk Fahri Hamzah lagi. Dia dibuka. Enggak apa-apa. Ini ada daftarnya. Ini bentuk undangan semua. Saya kirim satu persatu sesuai by name, by nama. Nah, inilah undangannya. Budiman Sujatmiko. Ya, Profesor Budi Jatmiko. Prof. Rizal Ramli, Gatot Nurmantio, Adian Napitupulu, Hotman Paris, Budiman Sujatmiko, Eva Sundari, Koni Rakundini,
Irma Suryani Caniago, Muhammad Iriawan, Adiasa Daud, Ahmad Dhani. Sebentar. Arya Bima, kau benci kali dengan Kijang satu. Sebentar, sabar. Grace Natali, Eko Kuntadi, Fahri Hamzah, Anis Mata, Pak Ahmad Saihu, Sufmi Dasko, Ahmad Muzani, Zulkifli Hasan, Refli Harun, Rio Sung Karisma, Margarito Kamis, Ali Mokhtar Ngabalin. Ngapain itu ngapain yang barusan? Ade Armando, Hidayat Nur Wahid, Riza Patria, Habibur Rahman Fadlizon, Anies Baswedan, Said Didu, Rocky Gerung, Mardani Ali Sera, Iksanudin Nursi, F. Saifullah Fatah, Husnul Maria, Nino Warisman, Samara, Bestari Barus, Gus Khilafah. Itu buat apa? Artinya apa? Ini saya sampaikan, saya bocorkan di Maling. Artinya sudah waktunya kita itu harus bersatu padu. Tidak ada lagi politik yang membuat distorsi pemecah belahan. Apa nggak bisa belajar dari para tokoh hebat sebelum kita? Yang berbeda pendapat tapi duduk bareng ya? Berbeda pendapat itu biasa. Ideologi berbeda. Of course. Emang Bung Karno tidak beda pendapat dengan Kahar Muzakar, dengan Cokro Aminoto, dengan Sahrir, dengan Hatta. Mereka berbeda pendapat. Tan Malaka. Semua berbeda pendapat. Tapi lihatlah ketika ada Pancasila, mereka rela bersatu. Oke? Bagaimana dengan Mao Zedong, dengan Deng Xiaoping? Deng Xiaoping itu membunuh pasukan Mao Zedong. Tapi ketika mereka menyadari, itu tahun 1970-an ya, itu mereka segera turun, 80-an, mereka segera turun dan mereka berangkulan untuk membesarkan Partai Komunis Cina Tiongkok. Dan Mao Zedong mengangkat Deng Xiaoping sebagai sekjennya. Kenapa mereka bisa? Kenapa kita nggak bisa terus-terusan meneliti cebong kampret? Kenapa ada barisan mama sakit hati kepada Prabowo? Karena ada yang teriak cebong, ada yang teriak kampret, ada yang teriak cebong juga. Itulah buzzer yang selalu memanas-manasi situasi. Berarti ada di kedua sisi dong. Of course, karena itu saya undang semuanya, brother. Oke. Ada di sisi yang bagian tadi bilang perorangan, tiba-tiba Jokowi turun, tiba-tiba dukung Anies. Saya sedih kalau kita melihat orang-orang dulu tuh bisa, Toyotomi dan Tokugawa di zaman Shogun itu mereka bertempur. Sama-sama Jepang mereka bertempur, tapi mereka bisa menyadari, mereka buang samurainya, brother. Mereka turun dari kudanya, mereka berangkulan dan semua pasukan Toyotomi dan Tokugawa melakukan hal yang sama. Mereka berangkulan. Mari kita bangun Jepang bersama. Oke. Kok mereka bisa? Kok kita nggak bisa? Apa yang terjadi dengan Barack Obama, dengan Hillary Clinton? Mereka bertempur habis-habisan dan ketika ketentuan yang dimenangkan oleh Barack Obama, apa yang dilakukan Barack Obama kepada Hillary? Mengangkat Hillary sebagai Menteri Luar Negeri. Kemarin kan sudah. Itulah diangkat sebagai Menteri Pertahanan. Itulah yang saya mau sampaikan di endingnya. Sebenarnya kita punya dua tokoh negarawan yang bisa akur, tapi kenapa mantan 01 dan mantan 02 terus-terusan ribut bertempur? Karena memang kebenciannya diciptakan oleh atas, yang hancur lebur di bawah. Sakit hati yang ditinggalkan terlalu besar. Iya dong. Tepuk tangan dulu. Iya dong. Tepuk tangan dulu. Iya. Yang di belakang. Nggak ada pohon. Itu pohon beringin, itu pohon beringin di belakang. Yang di ujung sana itu ada. Mau tepuk tangan dulu kau. Langsung sama Kang Pangsit semua tepuk tangan dulu. Yang tersitu itu sakit hati. Ini bukan lagi soal siapa yang dia dukung, tapi hatinya yang udah disakiti oleh pihak lain. Bukan siapa lagi yang dia dukung. Jadi mau ini juga enggak. Itulah sebabnya kita mesti belajar kepada para negarawan hebat yang saya bacakan tadi. Betapa yang mana? Betapa yang bacakan di mana? Bukan yang barusan tadi. Bukan. Tokoh yang saya contohkan itu. Iya. Presiden Amerika yang ke-16 itu Abraham Lincoln. Bertempur habis sama William Seward memperebutkan jabatan presiden di Amerika. Pertempuran itu masuk kepada unsur SARA. Kalau kita lihat Abraham Lincoln kan wajahnya agak hitam, bewok, nggak terurus. Ketika datang ke rumah William Seward, dia berkata, itu ngapain monyet datang ke rumah saya? Usir, jangan sampai ada monyet di rumah ini. Dan presiden Amerika tidak boleh jadi dari monyet, tidak boleh dari monyet. Coba, dia bukan hanya melampirkan politik identitas, tapi sebuah politik yang sangat jahat mulutnya. Dan ternyata Pilpres pada waktu itu mengangkat Abraham Lincoln sebagai presiden. Kau tahu apa yang dilakukan Lincoln? Dia angkat Seward sebagai head of state. Kalau sekarang Mensesnek lah. Ketika ditanya oleh Seward di depan wartawan, mengapa Lincoln mengangkat saya? Lincoln menjawab, because you love America. That's it. If you love Indonesia, forget it, cebong, kampret, kadrun, kodran, gadun. Nggak ada cebong kampret di Amerika. Oh iya, kan tadi kata utamanya, because you love America. Nggak ada dong di sana. If you love Indonesia, love Indonesia,
If you love Indonesia, if you love Indonesia, if you love Nggak Indonesia. usah, satu aja kamera yang sorot dari sini. Yang di belakang, if you love Indonesia. Nggak ada. If you love Indonesia. Nggak ada. Kang Somai. Nggak ada yang jual somai, nggak ada yang jual somai. If you love Indonesia. Nggak ada yang jual Stop somai. cebong, kampret, kodran, kardun, hentikan itu. Karena kita saudara sebangsa setanah air. Malulah kau. 28 Oktober 1928. Yong Maluku, Yong Ambon, Yong Sumatera, Yong Jawa, Yong Celebes, Jong semua Papua nggak ngerti tuh, nggak ada. Soalnya. itu semuanya udah berkumpul. Jong Papua nggak ngerti, nggak ada. Yong Arab ada, Yong Arab. Nggak ada. Yong Arab ada lah kawan. Berkumpul mereka semua. Setelahnya kan ada. Bahkan mendirikan Partai Arab. Ketika merdeka membubarkan diri otomatis. Otomatis mendirikan. Pada waktu mereka bersumpah, nggak ada lagi suku-suku seperti itu. Kami putra-putri Indonesia mengaku bertanah air tanah Indonesia. Kami putra-putri Indonesia bertumpah darah Indonesia. Kami mengaku putra-putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Apa nggak malu dengan para pendahulu negara ini? Malu lah. Iya, saya malu. Tapi Malu lah. saya memecah belah. Bukan gitu. Orang Malu lah. Saya benci. cuma disajikan kopi. Malu lah. Nggak ada apa snack atau apa risol. Tadi kan udah makan 3 roti di dalam dong. Apa? Parah juga Yang ini. keju disimpan-simpan, disikat semua, yang keju, yang coklat gitu. Bohong, pemirsa cuma satu roti rasa kelapa. Oh, yang kelapa. Yang kelapa ya. Bawahnya nggak ada, risolnya nggak ada. Iya, nggak ada. Malu Kita lah. di sini sederhana, kalau mau ya beli. Ini kan jualan saya. Oke, siap. Malu iya. saya. Beli. Iya. Somain, Masa satu piring. tiba-tiba minta di rakyat loh, ini lagi jualan lagi susah, udah dikasih beban fitnah, dikasih beban harus sediain majikan kue gitu. Sulit banget Mari ini. kita minum sejenak. Wis. Enak ya? Kopi buatan Nih. sini ya? Gini ya, semua kan tergantung doa. Iya. Walaupun ini kopi, Iya. berdoalah seperti rasa susu. Hasilnya apa? Rasa hipnotis. Kopi, susu dari mana? Iya. Biar gimana? Hipnotis tuh, Mungkin. hipnotis tuh. Mau orang hipnotis bagaimana pun tetap kopi. Iya, itu hipnotis tuh. Uya-kuya. Kau uya-kuya aja, jangan di sini. Ya. Tapi Be, apa poinnya gitu? Apa yang harus kita lakukan sementara semua udah terlanjur tercerai-berai? Sementara kita tahu ada yang kita anggap ya, yang kita duga merupakan orang-orang yang sering memecah belah tidak diapa-apain gitu loh. Dibiarin aja gitu. Harapan ini mau sampai kapan? Walaupun di atas bersatu tapi di atas juga sama-sama memelihara untuk orang berpecah. Itulah saya Apa tuh? nggak kuat untuk Apa gunanya toko-toko ini yang 2 toko inti aja bersatu? Sama aja hasilnya. itulah mereka kan ada yang hadir ada yang tidak kan ya. Saya menyesali itu di situ dan ini gini loh Mat, setidak-tidaknya ini kontribusi kita untuk persatuan. Sekecil apapun berbuatlah ya, sekecil apapun. Karl Marx dalam bukunya, bukan Karl Marx tuh komunis ya, Malcolm X, dia berkata kalaupun Anda jadi tukang sapu, menyapulah dengan sebaik-baiknya sampai Tuhan kagum atas hasil karyamu. Jadi tiap kita punya kontribusi. Kontribusi saya adalah di 100 titik setiap bulan menghilangkan barisan emak-emak yang sakit hati, memberikan kesadaran politik bahwa bersatu itu adalah pangkal mula kekuatan dan berpecah belah adalah awal mula kehancuran. Disintegrasi bangsa terjadi karena buzzer. Terlalu banyak mendukung kanan, terlalu banyak mendukung kiri, akhirnya rame di sosial Seperti media. Babe kan? Tidak pernah. Mendukung banyak ke kanan, zaman Tidak. Prabowo. I guarantee you. Oke. Saya jamin Anda. Teman-teman sekalian, saya pernah menyajikan satu sayembara. Apabila ada ucapan saya yang menghina presiden, saya bayar 1 miliar rupiah. Artinya tidak boleh juga ya. Itu tentu juga tidak boleh ya. Dikit-dikit kita turunin presiden, gimana apa sih? Itu juga kan melanggar undang-undang dan lain sebagainya gitu. Kalau cara saya adalah memberikan kesadaran secara terukur, sistematis kepada DPR langsung, kepada MPR langsung, dalam diskusi-diskusi, dalam dengar pendapat bahwa ada yang salah dengan sistem kita. Mau tahu salahnya di mana? Apa? Mau tahu salahnya di mana? Tidak lagi mengikuti Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 yang murni dan konsekuen. Kita menggunakan Pancasila 2002, kita menggunakan UUD 2002 yang sudah diamandemenkan. Sehingga terjadilah Tentang apa tuh? banyak sekali saudara. Sehingga terjadilah ini penguasaan. Pasal 33 sudah diinjak-injak. Pasal 33 bunyinya bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu milik negara, dipergunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat.
Kalau dibutuhkan sebesar-besarnya, itu tidak 51%, tidak 60%. Tafsir sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat itu bisa 80. Tapi lihatlah, banyak sekali hasil bumi yang dimiliki oleh asing. Rakyat tidak dapat apa-apa. Tapi kan itu sistem ada sebelum justru presiden ini naik dong. No. Kalau Muhammad bisa melihat sistem itu ada dulu kecurangan dan keburukan, tetapi peningkatannya itu setelah amandemen Undang-Undang Dasar 45. Saya punya datanya lengkap. Tahun berapa? Mulai dari 98. Iya, artinya sebelum Pak Jokowi menjadi presiden dong. Yang nggak ada yang nyalahkan Jokowi. Iya, maksud saya adalah di sini kan semua orang cenderung dari kubu kanan ya, itu cenderung apapun demonya, tagline-nya Jokowi turun gitu. Nah kalau Jokowi turun yang naik Pak Maruf Amin. Mohon maaf, maksudnya ya apa yang kali Kita jangan dilanjutkan. bukan, Caco nih. iya dong. Nggak, Maksudnya gini. ini satu paket. Kenapa harus kebenciannya itu kepada satu orang? Jatuhnya itu kebencian, bukan sebuah pandangan. Kalau tadi yang misalnya kita di DPR, ini sistem ada yang salah. Ya itu kan yang amandemen DPR. Kita serang DPR-nya. That's it. Itu sebabnya saya menuju kepada, dengerin ya, mau presidennya siapapun, Sepakat nih. mau menterinya siapapun, kalau sistemnya kayak begini, Indonesia nggak akan punya perbaikan. Ya. Hanya ada di maling. Apa tuh? Obrolan santai tapi mencerdaskan Oh iya. kehidupan bangsa. Itu kan amanat Undang-Undang Dasar kan? Gak usah, udah mau maghrib, orang udah ngaji be di sana, terus tiba-tiba disiulin gitu keluar dia ya. Ada apa nih, manggil gua nih? Hanya di maling. Iya. Obrolan begini Iya. turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa, Memang. memajukan kesejahteraan umum. Gak ada tuh tiba-tiba disiram kopi gitu, gak ada. Emang ada siram kopi, siram teh kali? Ada kan debat siram. Ada. Ini kacau ini. Loh kok kacau, emang ada Ini dong? kacau, ini kacau. Emang ini. ada dong? Itu spontan. Lah masa boleh spontan? Uhuy. Iya. Masa boleh? Masa spontan juga Dia boleh? kaget, dia kaget. Gak apa-apa, saya kan pasti ketawa Saya tuh aja. lagi tahan emosi. Kusiram kau nanti kau. Saya lagi nahan emosi. Iya. Oke, Be. Seru sekali ya. Tapi Mamat itu adalah, saya lihat, sosok pembaruan yang sangat oke. Wis. Tadi ngomong buruk soal komika, sekarang di depan kamera puji. Tadi ngomong buruk. Komika itu yang membuat disintegrasi bangsa, wis. Saya bilang komika yang salah ucap bisa membuat disintegrasi bangsa. Oh, iya. Sama dengan para pemimpin media yang terlalu mendukung satu kelompok dan melupakan kelompok yang lain, padahal dia pemilik media, bisa membuat disintegrasi bangsa. Oke, iya. Seperti media-media akhir-akhir ini ya, udah mulai mengarah 2024 ke sini. Media ini ke sini udah kan mulai kelihatan. Media tidak boleh berpihak karena itu milik preferensi publik. Iya, tapi kan masalahnya media yang punya juga partainya. Punya partai juga. Yang punya media sama yang punya partai sama. Sebut satu, MNC Group. Iya. Siapa? Kok mulai dari MNC Group yang udah Misalnya. tentuin capres kan? Pak Haritano. Yang udah tentuin capres Nggak, kan? tiap hari Pak Haritano tulis terus, jangan-jangan lagu kebangsaan jadi perindu. Aku Iya. takut nanti tiap hari ulang-ulang gitu Iya. kan. Aku nonton ulang-ulang terus. Iya, jangan stop di Haritano. Ya memang masih begini tangannya. Berarti terus. Iya, lanjut. Metro ada Surya Paloh. Iya. Iya kan? Ditentukan 3 dulu baru orangnya. Oke. Dengan ini kami putuskan Nasdem bersama Demokrat, Nah, siapa tahu mau menyelamatkan kan? bersama PKS bergabung. Oke, namanya Koalisi Persatuan dan Kesatuan. Iya, Kak. 1 hari kemudian kami deklarasikan si Anies, si A, si B, si C, siapapun. Jadi, nah itu bisa. Iya, siapa tahu buru-buru satu capres dulu untuk menyelamatkan. Sekarang ini yang fix itu baru Pak Prabowo Oh iya. dengan Gerindra dan PKB-nya. Om masih akan dukung Pak Prabowo di pilkada berikut. Pilpres berikut. Kenapa langsung ragu kan? Langsung kenapa diam. kau berkesimpulan begitu? Oh iya, ya kesimpulan begitu karena ini gampang sekali memetakan manusia Indonesia. No, dengarkan saya. Kalau tidak ke Prabowo yang alumni nih, kalau tidak ke Prabowo, Anies, makanya harus calonnya 3 biar yang menang tetap merah lagi. Gitu kan strategi lo ya. Ini ada kereta lewat.
Karena ini Babe kita dekat stasiun Jatinegara. Negara yang suka menggunakan bandar untuk menentukan ke depannya negara. Iya. Ke depannya negara. Negaranya bukan di sini. Kijang satu. Negaranya bukan ini. Kijang satu. Ini kemarin. Ada indikasi. Iya. Coba tangkap situasi. Venezuela. Cegah. Venezuela. Tidak jadi Kijang satu. Kau ngobrol-ngobrol dulu saja. Iya, orang cuma bilang negara Venezuela. Negaranya di Venezuela. Begini kawan, apa yang kau katakan benar, kudukung. Tapi masalahnya saya deg-degan didukung Anda. Itu sebabnya banyak orang, apa yang Mamat sampaikan tadi itu adalah suara hatinya. Bukan suara hati, itu jujur sih. Iya, kejujuran kan suara hati kan. Belum tentu dari hati, suara bisa aja udah di kepala. Bisa kemana lagi, Iwan Fals? Iya. Kemana lagi suara hati, sudah lama tak terdengar lagi. Kemana saja suara hati. Oke. Iya. Oke, bagus sekali. Ada satu lagu nih. Busuk, busuknya negeriku. Malu. Bagus tuh gitu. Aku lebih suka libur kecil kaum kusam yang teramat manis begitu romantis. Oh, libur kecil kaum kusam. Oke. Dan sekarang lagi rame apa? Lagi rame. Oh, condet yang ini. Ijazah di mana ijazah? Lo Iwan Fals menyampaikan lagu. Kamu langsung marah kepada aku, Mat. Iya. Iwan Fals ada begitu. Lagu. Dibeli Engkau ijazah. sarjana muda. Bukan itu. Oh, ijazah. tahu. Ada ijazah. Nak dua. Bukan, nak dua. Bukan, nak dua. Bukan nak satu, itu nak satu. Duduk sini, dekat pada Bapa. Jangan kau ganggu ibumu. Turunlah lekas dari pangkuannya. Engkau lelaki jadi wali kota. Enggak, ini engkau lelaki kelas sendiri gitu dong. Di Papua. Oh, di mana? Apa? Ijazah beli. Di mana? Iya, lupa itu. Aduh. Ijazah beli. Saya kalau nyanyikan takut ada yang tersinggung. Di mana? Temanku punya kawan. Salah. Kawannya punya teman. Itu betul. Mahasiswa terakhir Fakultas Dodol. Laganya Mbak Profesor pemikir jempolan. Tinggal tenang sajalah ya. Dia ternyata saya lagi nguji dia, betul nggak dia oi? Benar. Tapi setengah oi nggak apa. Ya saya nggak tergabung di oi, di Papua nggak ada oi. Oh nggak ada oi. Iya. Tapi Iwan Fals itu. Maksudnya tetap orang Indonesia ya. Maksudnya nggak ada komunitas itu. Ada. Oi dari Aceh sampai Papua ada. Dan macam-macam kok. Di Fak-Fak, saya kan di Fak-Fak. Oh. Nggak ada, setahu jadi suka-suka aja. Nggak ada. Nggak ada. Iya, OI-nya ini ya, bukan singkat kepanjangannya bukan. Oke. B. Yes. Apa harapan Babe sih? Maksudnya banyak orang, walaupun Babe ngomong seperti tadi, orang masih menganggap Babe Haikal itu ada di terlalu ke kanan gitu. Bukan ke kanan ya, terlalu ke kubu agamis gitu kan. Tidak bisa dilepaskan labelitas itu. Saya bukan pendukung Jokowi. Dan Anda tahu. Tidak usah ditutup-tutupi. Saya juru debat Pak Prabowo. Saya Jurkamnas dan internasional Pak Prabowo. Saya ya tahulah semua lah gitu ya. Pada waktu itu. Sekarang? Dan saya sampai saat ini belum memilih siapapun. Karena saya nggak mau terlibat dengan omong kosong seperti ini. Kapan omong kosong itu terjadi? Sekarang. Dan kapan omong kosong itu berakhir? September 2023. Apa itu? Penentuan Capres. Yes. Kalau sekarang ini semua politiknya identitas. Politiknya itu adalah apa namanya? Wah, sepakat dong politik identitas. Ada politik identitas, kita nggak semua pakai itu. Ya semua pakai. Ada politik identitas, ada politik pencitraan, ada politik buzzer, ada politik macam-macam, dan itu akan berakhir ketika mereka mendaftarkan siapa calon sebenarnya pada September 2023. Dan Babe udah ragu bahwa yang sekarang dicapreskan, yang sekarang udah deklarasi justru diragukan. Saya meragukan kalau Nasdem itu
betul-betul tulus mencalonkan Anies Baswedan. Saya meragukan. Oke. Boleh dong meragukan? Boleh. Tetapi karena kalau Anies jadi calon. Tetapi ini masih negosiasi. Oke. Siapa tahu ada tiba-tiba nego-nego ya gitu. Bukan karena kesatuan visi misi ya. Tiba-tiba PDIP berkata, calon kami Anies Baswedan, bisa saja. Politik. Bisa. Anies Puan kan rencananya. Anies Puan bisa saja. Bisa aja ya. Bisa aja. Prabowo Puan bisa aja. Oh, iya. Bisa aja. Dan Babe Haikal tetap Haikal Prabowo ya, tetap ya. Itu kesimpulanmu ya. Oh iya, emang kesimpulan saya. Tapi saya pembina banyak di barisan relawan. Nah, baik makanya, relawan nggak bisa kiri lepas, kan? maupun relawan kanan. Iya. Ya habis ditokohkan gimana? Iya sih. Bahkan saya tidak tahu. Tiba-tiba ada nama saya di pembina relawan. Kapan ini kau angkat aku? Kapan kau informasikan kepada aku? Wis. Sudahlah, daripada ribut dengan teman sendiri, Iya. silakanlah. Oke, berarti tapi belum tentu untuk 2024 ya. Saya Intinya katakan pilihan itu akan terjadi pada September 2023 ketika didaftarkan betul-betul di KPU atau di Bawaslu. Baru kita tahu siapa yang sebenarnya. Baru saatnya perang dimulai itu ya. Karena perang lagi tuh. Pusing Sekarang saya. jangan dulu copras lah. Kasihan rakyat di bawah berantem terus. Iya. Belum waktunya juga. Iya. Gitu loh. Iya. Kenapa curi star? Wis, Nasdem banget nih singgungnya. Bukan. Ya curi star dulu. Bukan, banyak pencitraan. Banyak ya. Ganjar juga curi star. Ya, oke. Puan juga, Bu Puan, dengan baliho di mana-mana. Iya. Pak Anies, bukan Pak Aniesnya ya, Nasdemnya juga. Sementara masih 2 tahun lagi ya. Iya. Jadi ibaratnya jabatan presiden kemarin cuma 3 tahun gitu. Makanya. Karena sekarang kita udah pusing dengan copras-capres. Iya. Harusnya ditertibkan yang seperti ini. Juga menurunkan kewibawaan presiden. Iya. Itu ada lagu Iwan Fals yang paling pas untuk menutup semua ini, Babe. Apa itu? Negeriku, negeri para penipu. Badut zaman sekarang. Itu yang saya suka tuh. Mau ngomong sembarang di televisi. Itu badut. Iya. Itu di negeri badut juga. Tentu saja bagi yang tak tahu malu, inilah surganya surga, negeriku penipu. Pak Begal, terima kasih banyak, luar biasa. Oke teman-teman semua, saya ada hadiah buat Babe. Ada hadiah nih, kaos partai. Serius? Nih, Kaos partai. tolong nanti Babe ada waktu kosong kapan? Besok. X. Iya, ini udah siapin. Babe, Muat. iya, rencana kosong kapan? Ada kosong. Sulit lah. Sulit ya? Ini kan tulisannya maling. Tolong bawa ke rutan KPK ya. Ini saya titip. XL, oke lah XL. Oke, bisa lah. Kalau Oke enggak lah. kasih ke teman-teman juga nggak apa-apa yang pas. Nggak apa-apa itu ya. Harus dibuka. Iya, silakan Be. Ntar Silakan. begitu dibuka tiba-tiba ada bendera. Ada Setnov dulu. Kacau ini. Lah kan itu mah udah diputuskan di sidang. Gak apa-apa dong disebut. Wis, bagus ya. Maling. Nah, tulisannya maling nih, maling berdasi. Oh iya, maling berdasi. Iya. Mana dasinya nggak ada? Itu di tulisan I-nya, huruf I-nya diganti dasi. Oh iya. Iya. Tolong ya saya titip ya buat teman-teman yang dirasa. Dirasa ini maling nih, ya, kasih aja. Ya. Terima kasih, brother. Terima kasih. Teman-teman, saya tutup sedikit ya. Ya. Jangan percaya yang dikatakan dia. Ah, kok nggak percaya? Yang bagian mana? Dia banyak. Wes. Terima kasih Bang Muhammad. Terima kasih. Assalamualaikum. Kau juga harus mau kuundang ya? Boleh. Kita ngobrol lagi ya. Kapan ya kita Oke, ngobrol. terima kasih teman-teman. Tapi kalau bisa live biar nggak ada yang disensor. Oh ini live juga, oh ini enggak? Oh ini enggak. Oh saya live selalu. Oke live. Live. Oke, jangan takut aja tiba-tiba di take down. Terima kasih, assalamualaikum Terima kasih semua. banyak, sehat-sehat selalu Be. Amin. Berikan pesan-pesan kedamaian kepada semua orang. Yes. Jangan takut juga dicap dan di apapun gitu. Oke. Tetap aja berpihak kepada kebenaran, bukan kepada Prabowo ya, kepada kebenaran. Ke Prabowo itu pilihan masing-masing gitu kan, mau ke Dia Prabowo. selalu mengatakan itu. Iya, enggak. Maksudnya mau ke Prabowo, Anies mau juga. ke Anies, mau ke Ganjar itu pilihan masing-masing. Tapi yang paling pasti semua orang harus berpihak kepada yang kebenaran.
Benar dong? Beliau pendukung setia Prabowo. Tepuk tangan Siapa? dulu. Siapa? 2 kali saya milih Jokowi, Be. dua Nggak kali saya mungkin, milih Jokowi. nggak mungkin. Sumpah. Di bilik suara nggak mungkin. Karena dari tadi kata-katanya seperti itu. Nggak mungkin dia pilih Jokowi, nggak mungkin. Nggak mungkin. Gini. Nggak mungkin. Justru karena saya bertanggung jawab atas pilihan saya mengkritik terus-terusan. Nggak mungkin, pilihan nggak saya. mungkin. Buktinya yang dia suka 212 terus. Oke. Barusan dari Oh, situ. gitu. Fitnah terus apa bedanya dengan buzzer nih? Oke, terima kasih teman-teman mau beli kaos yang apa namanya? Oh, ini dijual? Maling buat mereka. Oke. Silakan dicek di bio Has Kreatif ataupun di link deskripsi di bawah ini. Kalian juga bisa menyaksikan terus episode-episode dari Mamat Keliling di channel Has Kreatif dan terima kasih. Sehat selalu semuanya. Mau salam masa ditutup ya. Oh, takut juga ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas teman-teman, sehat selalu.